Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips untuk setting OBS agar tidak nge-lag dan patah-patah. Silakan disimak pada video berikut. Yang pertama kita buka settingan di bagian general. Di bagian sini kita pilih bahasanya disesuaikan, temanya juga. Kemudian di sini di bagian bawah, di bagian outputnya kita centang konfirmasi dialog ketika memulai, stop, streaming, dan recording. Selanjutnya video setting. Di bagian sini ada base resolution, dimana di sini disesuaikan dengan resolusi layar laptop. Jika resolusinya 720, silakan diatur segitu. Kemudian di bagian outputnya juga, output dari settingan nanti. Untuk bagian downscale filternya, sebenarnya ini tidak diperlukan jika base canvas dan output scale-nya itu sama. Jika base canvas-nya 1080 dan output scale-nya 720, downscale filter ini barulah diperlukan. Nah, tapi di sini kita pilih saja yang by Cubic. Salah satu saja kita gunakan. Kemudian yang untuk FPS-nya kita gunakan yang common FPS value, jadi yang umum aja. Di sini saya memilih 60 fps. Agar lebih ringan bisa 30 fps. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya di bagian output setting. Di bagian output ini kita pilih yang advance. Nah, di bagian streaming kita lihat di bagian encodernya. Di encodernya di sini ada 3 di laptop saya. Bisa dipilih X264. Karena saya Nvidia, jadi saya pilih Nvidia encoder. X264 sudah cukup. Kemudian untuk bitrate-nya disesuaikan saja, mau 6000 kbps. Rate control-nya kita pilih yang CBR. Untuk bitrate-nya disesuaikan saja ya. Di sini saya pilih 2500 saja. Lebih baik dipilih 6000 atau 10000 kbps, disesuaikan dengan kebutuhan, karena makin besar bitrate, hasil recordingnya makin besar juga nantinya. Jadi saya pilih yang 2500 kbps agar hasil recordingnya tidak terlalu besar. Nah, sebelum kita ke bagian recording, untuk encoder ini pemilihannya harus tepat ya. Nah, jadi jangan sampai salah pemilihan. Di bagian presetnya juga. Kemudian di bagian recording, di sini tipenya kita pilih yang standar saja. Dan format recordingnya kita pilih yang MP4 yang pada umumnya. Nah, di recording pads-nya ini, di situ nanti kita akan meletakkan hasil dari recordingnya. Kemudian untuk audio tracknya kita pilih saja yang nomor 1. Encodernya di sini kita pilih X264 atau kalau saya pilih di sini Nvidia encoder ya. Atau AMD. Bisa juga sesuai dengan chipset yang digunakan. Kemudian kualitasnya balance. Rate controlnya masih CBR. Nah, untuk rate control ini pastikan CBR dan target bitrate-nya itu saya memilih yang bawaan saja. Karena itu menyesuaikan dengan koneksi internet yang digunakan nantinya. Semakin tinggi bitrate semakin bagus, namun koneksi internet hasil dari recordingnya maka akan besar nantinya. Kemudian di bagian audio setting, sample rate-nya kita menggunakan 48 kHz. Channelnya stereo. Kemudian di bagian di mic and auxiliary-nya kita pilih yang default saja ya. Desktop audionya default. Kemudian di key rate-nya di sini kita pilih yang fast. Peak meternya yang true peak ya, higher CPU usage.
Nah, di sini disable Windows audio duckingnya kita centang. Kemudian jika settingan sudah selesai, kita bisa langsung start recording ataupun streaming. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silahkan komentar di bawah.